Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu karena telah membersamai saya untuk hari ini, telah meluangkan waktu dalam acara diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya kita mulai acara ini, marilah kita buka acara kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan anugerah kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas segala jerih payah beliau, sehingga kita sampai dengan detik ini masih merasakan nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, acara kita pagi ini yaitu penyampaian diseminasi berbagi tentang pemahaman budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah kita. Ini adalah salah satu aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumbawa. Adapun topik diseminasi kita untuk pagi ini Bapak Ibu yaitu tentang pertama ada 6 topik Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi tentang 5 posisi kontrol guru. Sedangkan yang terakhir yang keenam yaitu restitusi yaitu segitiga restitusi. Dan itulah 6 topik yang akan saya berbagi dengan Bapak Ibu untuk pagi ini. Sebelum kita memasuki pemaparan materi Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik bagi kita tentang setuju atau tidak setuju kita. Ada 3 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, ada pernyataan yang mungkin kita setuju tidak setuju tentang bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, saya rasa untuk 3 hal ini adalah sesuatu yang mungkin sering kita lakukan pada anak-anak hingga saat ini kemungkinan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya bertanya untuk yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ya apa tidak Ibu? Kalau Ibu Umar, ya. Kalau Pak Eka, bagaimana Pak? Di satu sisi ya, di satu sisi juga tidak. Iya. Nah, terima kasih. Yang kedua, supaya kita masuk tentang bahwa memberikan hukuman dengan hal positif seperti meminta anak membaca 10 kali atau mengulang-ulang bacaan sepanjang beberapa kali itu, atau hal positif lainnya misalnya membersihkan kelas lah, dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak setuju atau tidak setuju? Menurut Pak Dedi, gimana Pak Dedi pendapatnya? Setuju. Edukasi dia bisa membawa wawasan baru dengan membaca terus membersihkan halaman sekolah itu memberi wawasan kepada anak-anak bahwa kebersihan itu juga penting dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya,
Terima kasih. Ada mungkin pendapat Pak Prasekolah mungkin Pak? Setuju ya? Ya, terima kasih Pak. Yang ketiga sekarang, bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Misalnya kita memberikan hadiah, memuji, apakah itu akan dapat memotivasi belajar anak? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Mungkin Ibu Ija? Setuju. Ibu Jan bagaimana? Bahwa memberikan penghargaan itu akan memotivasi anak untuk belajar? Ya, Bapak Ibu, untuk ketiga pertanyaan temantik ini, untuk sementara kita kunci dulu. Kita ambil kesimpulannya bahwa dari 3 hal ini kita meyakini dan kita setuju dengan bahwa hukuman itu pertama dapat mendisiplinkan, yang kedua bahwa penghargaan itu dapat memotivasi. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki materi pertama kita tadi. Untuk yang ketiga ini kita kunci dulu. Setelah kita memasuki pemaparan ini, mungkin ada perubahan kita terhadap jawaban-jawaban kita nanti. Ya, materi pertama itu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa sih itu disiplin positif? Nah, sebelum masuk ke situ kita masuk ke tentang materi tentang perubahan paradigma, perubahan cara kita berpikir, perubahan cara kita memandang apa yang kita lakukan selama ini, tentang kontrol kita, tentang mendisiplinkan anak-anak didik kita. Bapak Ibu, di depan kita ada tantangan buat kita tentang kegiatan keperantangan. Bayangkan diri kita berhadapan dengan saling berhadapan Bapak Ibu, si A dan si B, di mana si A itu bertindak sebagai memiliki sebuah benda yang diyakini memiliki nilai yang sangat berharga bagi dirinya, dan si B yang datang sebagai orang yang meminta atau mau mengambil sesuatu yang berharga pada diri kita. Boleh benda, boleh apapun itu. Coba bayangkan diri kita memegang, itulah maksud keperantangan. Si A ini akan memegang secara kertas saja lah, misalnya Pak. Kira-kira ketika si B datang, apakah kita lihat, saya ulang lagi, yang kita genggam itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Entah itu benda, entah itu keluarga, entah itu anak, entah itu pasangan atau apapun itu, yang penting itu berharga bagi kita. Yang ada dalam genggaman kita. Ketika seseorang datang, apakah kita akan memberikan? Ingat, maksud saya, si B ini dia bisa datang membujuk, merayu, mengiming-imingi, mengancam juga bisa, menghardik juga bisa. Jadi segala cara bisa digunakan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah kita akan membuka keperantangan kita? Dalam artian membuka ini adalah memberikan apa yang diminta oleh si B. Boleh menyuap juga. Si B ini boleh menyuap menggunakan segala cara pokoknya. Kira-kira kalau itu terjadi pada kita, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan terjadi? Kira-kira Pak Eko bagaimana Pak Eko? Apakah Pak Eko akan membuka tangannya? Tidak memberikan. Oke. Kira-kira ada alasan tidak kenapa Bapak tidak membuka tangan memberikannya? Walaupun sampai diancam, walaupun diiming-imingi dengan sesuatu yang lebih berharga dari itu. Mantap. Kalau Ibu Mar bagaimana? Ada sesuatu yang berharga. Anggaplah cincin di tangan Ibu Mar sekarang berharga. Kalau dilihat dari harga mungkin taruh dalam 2 gram misalnya 1 jutaan gitu. Ketika si B datang menawarkan sesuatu dengan harga lebih mahal dari Ibu Mar, dari harga cincin itu, apakah Ibu Mar akan memberikannya? Memberikan, tapi mengharapkan bisa sesuatu yang dibutuhkan sama orang tersebut tidak
Ya, terima kasih. Ya, itulah salah satu alasan kita berbuat, Pak. Bapak Ibu, itulah alasan kita berbuat. Ada yang bertahan karena itu berharga, dan ada juga orang yang rela memberikan karena kemungkinan dia menganggap orang itu lebih membutuhkan itu daripada saya. Bisa juga seperti itu orang dalam bertindak. Nah, tidak ada yang salah, Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Tetapi kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Nah, di sini kita memasuki tentang perubahan paradigma tentang teori kontrol menjadi teori pilihan. Nah, teori kontrol atau teori pilihan, ada ilusi kontrol atau miskonsepsi pada kita guru atau pada kita orang tua atau pada kita orang dewasa tentang cara menghadapi anak-anak. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi ini kita bayangkan sebagai angan-angan, ya, atau kita menganggap angan-angan itu sebuah kebenaran bahwa kita bisa mengontrol murid. Nah, ilusi kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini angan-angan bahwa atau bayangan tentang kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya ketika kita menindak anak-anak kita, biasanya kita karena tidak mau berbuat kasar secara fisik, kita memberikan dengan kalimat. Ya, apa ya? Memberikan kalimat-kalimat nadanya memang memelas, tidak menghardik. Itu santai sekali kalimat-kalimat yang kita keluarkan. Tidak ada maksudnya raut muka untuk marah, tidak ada di sini. Tapi kita lebih memelas kepada anak-anak biasanya. Itu yang membuat orang merasa bersalah dengan dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya mengatakan bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tadi kita coba dalam undang-undangan tangan tadi itu kuat dalam memberikan itu dianggap sebuah ilusi. Berikutnya bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita mendidik anak-anak itu memberitakan mana yang baik dan buruk, kita merasa perlu meluruskan anak-anak itu dengan paksaan. Ketika dia salah, kita memaksa, begini yang benar, itu salah. Nah, itu maksudnya bahwa hak untuk memaksa, orang tua berhak untuk memaksa, atau orang dewasa berhak memaksa. Yang hak memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Sama seperti tadi, ketika keperantangan Pak Eko tadi tidak akan terbuka, tidak akan memberikan apapun yang dilakukan oleh si B. Pak Eko pun dapat membuka tangannya, sebenarnya itu kontrolnya ada pada diri Pak Eko. Bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming. Sama dengan kasih Ibu Mar. Ibu Mar pun akan membuka tangannya bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming. Itu juga atas kontrol Ibu Mar sendiri. Membuka atau menutup tangan itu ada kontrol kita sendiri, bukan karena kita akan dikontrol oleh orang lain. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tapi pada kasus kita di Tanjung Mantik ada semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya penguatan positif tadi meminta anak membaca berulang-ulang atau menulis sesuatu berulang-ulang sebagai bentuk hukuman atau sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Penguatan positif atau dudukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut.
Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak tuntutan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk usaha. Dan inilah kejelekan dari hal-hal tersebut. Ilusi begitu dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut yang saya dapat, ini bentuk mendisiplinkan anak-anak yang dapat dampaknya secara psikis itu sangat berbahaya. Bahwa membuat anak-anak merasa bersalah itu bisa menimbulkan perasaan bersalah, dan jika dia tidak dapat menanggungnya dapat membuat pikirannya rusak. Sampai ada kasus anak bunuh diri gara-gara dia melihat guru yang dia hormati merasa bersalah karena tindakannya. Itu bahaya dari sikap membuat orang merasa bersalah. Banyak bahasa-bahasa yang kita gunakan, bahasa kita, anak turun ibu, nanti ibunya diambil di kepala sekolah, karena seperti itu bisa juga. Itu bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk membuat orang merasa bersalah. Kita tidak menyalahkan anaknya, tapi kita seorang kita yang merasa bersalah karena tindakan anak tersebut. Dan itu sangat berbahaya sebenarnya daripada hukuman fisik langsung. Kalau hukuman fisik langsung sakitnya sebentar langsung hilang. Kalau ini akan tertanam dalam benak anak-anak. Akan tertanam setelah nanti saya pernah membuat ibu saya, bapak ibu saya kecewa. Itu yang bahaya dari sikap tersebut. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang memiliki hak untuk memaksa. Itu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal itu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, karena paksaan-paksaan kita Bapak Ibu bisa memunculkan dendam pada anak-anak. Dendam pada saat itu dia akan menurut, dendam pada saat itu dia akan mematuhi. Tetapi jangka panjangnya ini tidak akan berlaku. Anak-anak justru akan merasa dendam karena kita pernah memaksa mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka senangi. Balong yang kita Bapak Ibu, tetapi pandangan kode tidak. Dan itu berbahaya juga. Akan membentuk permusuhan dari anak-anak. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Nama ahlinya itu Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek. Berikut penjelasan aspek tentang stimulus respon dan teori kontrol yang membedakan antara stimulus respon dan stimulus kontrol, teori kontrol. Dalam stimulus, memberikan stimulus berarti memberikan masukan dan respon. Kita berbuat dan tentu ada responnya. Dalam stimulus respon, bahwa realitas kebutuhan kita semua sama. Itu anggapan kita. Semua kebutuhan kita sama. Tetapi dalam teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Berikutnya dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrol
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu juga dalam teori stimulus respon menyatakan bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol mengatakan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sehingga pemaksaan ada saat rujukan gagal. Sementara dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, kalau dalam teori stimulus respon, mode berpikirnya adalah menang atau kalah. Sementara teori kontrol, mode berpikirnya semuanya menang-menang, tidak ada yang kalah. Itulah sekelumit tentang perbedaan paradigma kita dalam memandang siswa kita, dalam mendisiplinkan siswa, atau dalam memberikan harapan-harapan baik kepada siswa. Ada anggapan-anggapan yang masih dianggap keliru dalam hal tersebut. Kembali ke slide pertama tadi. Ya, itu tadi tunjukkan. Nah, Bapak Ibu, dalam disiplin positif menurut teori kontrol teori pilihan Dr. William Gallas, ini apa? Sudah tadi Bapak Ibu ya, bahwa yang berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ketika kita hubungkan dengan disiplin Bapak Ibu, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Ini menurut teori kontrol Bapak Ibu. Jadi dalam kita mengontrol orang lain, kita harus mengenai kata disiplin itu sebagai belajar kontrol diri, yaitu dengan cara menggali potensi diri kita untuk mencapai tujuan mulia. Apa tujuan tersebut? Yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan, sesuai yang kita inginkan, berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu perbedaan dari teori respon dengan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Kita lewatkan juga dulu, ada di bawah tadi. Ya. Nah, setelah kita tadi berbicara cara mengontrol, maka akan kita belajar tentang makna disiplin. Bapak Ibu, ada terjadi miskonsepsi tentang arti kata disiplin. Kalau kita selalu menganggap disiplin itu kadang-kadang aturan, tata tertib, tapi pada dasarnya disiplin itu artinya belajar. Berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Karena ini diambil dari contoh bahasa Latin disiplina. Jadi sangat jauh dengan pemahaman kita tentang kata disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Nah, sebenarnya ada contoh budaya Pak, Bapak Ibu, yang kita itu bahwa disiplin itu
telah berbuat sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita mengenai pada disiplin. Terus ada kecenderungan bahwa disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sementara tadi disiplin sebenarnya adalah belajar. Sementara kita kalau pernah kata disiplin seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Itu miskonsepsi yang terjadi pada kita tentang makna kata disiplin. Sehingga kita berusaha mendisiplinkan anak-anak kita dengan makna yang salah tadi. Padahal tujuan disiplin itu sebenarnya adalah agar memunculkan potensi diri pada anak, bukan untuk memberikan hukuman atau sanksi. Karena makna kata tadi disiplin adalah belajar. Berikutnya kita masuk ke materi tentang nilai-nilai kebajikan masuk universal. Apa sih nilai kebajikan universal itu? Ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai tersebut bersifat universal, lintas agama, lintas bahasa, lintas suku, dan tanpa memandang latar belakang individu. Nah, setiap pelaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dokter yang jelas dan dari mengatakan bahwa dengan menyiapkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan dia yang diinginkan. Saya ulang, motivasi itu ada dua, Bapak Ibu. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itulah yang berusaha dibangun oleh teori pilihan. Itulah teori yang berusaha dibangun oleh teori pilihan. Yang berikutnya kita menilai kebajikan universal, dan kita itu sudah menganut nilai kebajikan universal yang dituangkan dalam tujuan pendidikan kita, yaitu membentuk peserta didik yang berproduk pada Pancasila. Itulah nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang diakui kebenarannya oleh semua orang. Untuk itu arti dari nilai kebajikan universal. Semua orang, kalau kita bertanya apakah bernakliditas itu baik atau tidak, semua orang mengatakan itu paling sangat baik. Di semua negara, di sebuah tempat mengatakan hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal. Nah, kita kembali tadi Bapak Ibu, setelah kita mendengar pemaparan atau menyaksikan pemaparan tentang beberapa hal tadi, kita kembali tadi ke pertanyaan pemantik kita Bapak Ibu. Baik, kita hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut teori pilihan, hukuman dapat diterapkan ketika semua yang lainnya tidak berlaku atau gagal. Tetapi bentuk teori motivasi itu ada tiga bentuk motivasi yang mengakibatkan orang bertindak dan motivasi untuk melakukan sesuatu. Yang pertama itu memang untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ada orang yang termotivasi karena mengharapkan imbalan, hadiah.
Berikutnya ada orang yang termotivasi karena menghargai diri sendiri. Dan motivasi yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri itu masuk ke dalam motivasi internal atau intrinsik. Sementara dua yang tadi yang sebelumnya itu adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal. Memang orang termotivasi, tetapi dia bersifat eksternal kalau dengan penghargaan, kalau dengan hukuman. Berikutnya tentang posisi kontrol, misalnya di sini bahwa teori kontrol atau teori pilihan mengatakan model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan baru. Konsensus atau terbentuk dari sebuah kolaborasi dari semua stakeholder yang ada di dalam lingkungan sekolah. Konsensus sendiri itu adalah kesepakatan bersama. Jadi, ketika membuat sebuah aturan, kesepakatan itu bukan hanya dari guru, tetapi melibatkan semua stakeholdernya, sampai dengan siswa dan orang tua. Itu menurut teori pilihan atau teori kontrol. Nah, 5 posisi kontrol guru nanti ada tulisan di bawahnya, yaitu sebagai pertama itu penghukum. Guru sebagai penghukum atau pemberi hukuman. Maksudnya kan fungsinya untuk mengontrol. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Untuk mengontrol murid maka kita melakukan tindakan membuat merasa bersalah. Rasa bersalah pada menimbulkan rasa bersalah pada siswa. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Kita juga bisa kadang-kadang mendekati anak-anak atau murid kita sebagai teman. Ketika Anda asalkan dia mau ikut, maka kita seolah kita berteman. Yang keempat, fungsi kontrol guru itu ada sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer atau manajer. Ini dalam konteks kita manajer perusahaan, tapi karena kita menangani anak-anak. Nah, posisi manajer inilah yang akan memunculkan penghargaan terhadap diri sendiri. Pada posisi manajerlah akan memunculkan penghargaan pada diri sendiri. Dan ini ada bentuk-bentuk yang dapat dilakukan sebagai manajer dalam mendisiplinkan melalui tindakan segitiga restitusi. Nanti ada penjelasan di bawah. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi dalam upaya mendisiplinkan anak-anak. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti kita bahas di bawahnya. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda menurut teori kontrol atau teori pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau di teori stimulus respon tadi menganggap bahwa semua gambaran itu sama, yang kita lihat itu sama. Dengan pemahaman bahwa realitas kebutuhan kita berbeda, kita memandang orang lain tentang dunia juga berbeda, setiap orang memiliki gambaran berbeda, maka akan melahirkan semua itu akan melahirkan tentang kebutuhan dasar manusia. Penting dipahami bahwa kebutuhan dasar inilah yang akan membuat seseorang atau murid-murid kita itu bisa belajar atau bisa memaksimalkan potensinya. Apa kebutuhan dasar manusia tersebut yang pertama bertahan hidup, makan, tempat tidur, tempat tinggal, pakaian, rasa aman, penguasaan itu yang kedua. Kasih sayang dan rasa diterima sesuai dengan kasih sayang, kesenangan dan kebiasaan, kebebasan. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan masuk ke penjelasan yang lebih mendetail. Ini tentang yang sudah tadi.
Bajikan Universal ini sudah diyakini oleh semua kita ya, semua orang juga meyakini itu sebagai kebenaran. Contoh juga yang diharapkan oleh pendidikan kita yang ini, 6 pokok pelajar Pancasila itu adalah nilai Bajikan Universal yang sudah diakui. Kita masuk ke berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, yang pertama tentang motivasi. Seperti saya jelaskan tadi, motivasi perilaku manusia adalah faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam mencapai tujuan atau tujuan tertentu. Perilaku manusia atau motivasi perilaku manusia dapat dibedakan menjadi dua: motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal, motivasi dalam diri seseorang; motivasi eksternal yang berasal dari luar seseorang. Nah, dalam motivasi ini, menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 hal yang memotivasi manusia seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menghargai diri sendiri. Inilah 3 motivasi yang dimiliki oleh manusia, oleh pendidik, oleh murid-murid juga ini. Kita juga kadang dalam bekerja juga perlu motivasi eksternal. Entah kita mengharapkan hadiah, kalau hukuman kayaknya sudah tidak. Kita paling ada motivasi mengikuti sesuatu karena ada penghargaan. Mungkin juga seperti saya, karena banyak berpikiran bahwa mengikuti guru penggerak berarti bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas. Itu adalah bentuk penghargaan, dan itu juga motivasi itu sifatnya eksternal. Yang berikutnya untuk menghargai diri sendiri. Inilah motivasi yang terbaik. Dalam konteks pendidikan, motivasi perilaku siswa dapat membantu dalam memahami perilaku siswa dan memotivasi mereka untuk belajar mencapai tujuan akademik. Oleh karena itu, penting bagi guru dan pendidik untuk memahami konsep motivasi perilaku manusia dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini dia bentuknya Bapak Ibu, dalam bentuk diagramnya, badannya. Contoh, ketika kita memotivasi anak-anak kita dengan agar mereka terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya seperti ini. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaan ketika kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang muncul pada orang yang bersalah. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Misalnya seperti begini, ada anak-anak kita beri PR, dan anak-anak itu tidak mengerjakan PR itu. Anak-anak akan bertanya pada dirinya, ya terus kalau saya tidak kerjakan kenapa? Tapi anak-anak bagaimana sekarang kan seperti itu pertanyaannya. Kalau saya tidak kerjakan kenapa? Nah, kalau yang merasa takut dengan hukuman, maka mereka pasti akan mengerjakannya. Karena mereka nanti kalau saya tidak kerja, saya akan begini. Nanti kalau saya tidak kerjakan, saya akan diginikan. Saya akan disuruh berdiri. Saya akan disuruh keliling membersihkan halaman sekolah. Dan karena takut itu, maka anak-anak akan berusaha mengerjakannya. Dan itu masih bersifat motivasi ekstrinsik. Dia mengerjakan itu karena dorongan dari luar. Apalagi yang ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau saya berbuat ini, kira-kira apa yang saya dapat? Itulah pertanyaan ketika orang berbuat seperti karena termotivasi oleh imbalan. Atau kalau kita menjanjikan sebuah imbalan kepada anak-anak.
Memang anak-anak akan termotivasi, tetapi sifatnya motivasi eksternal. Yang ketiga, motivasi yang terbaik yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Misalnya orang yang termotivasi dengan hal tersebut yaitu akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu pertanyaan orang yang termotivasi karena penghargaan terhadap dirinya sendiri. Apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Jadi bukan karena takut hukuman, bukan karena mengharapkan imbalan. Dan ini termasuk tujuan disiplin positif menurut tujuan disiplin positif. Inilah yang perlu kita capai dalam mendisiplinkan siswa, memunculkan motivasi internal mereka sendiri agar ketika disiplin yang benar-benar muncul dalam dirinya. Inilah yang berusaha kita gali kepada anak-anak didik kita, sehingga tidak akan muncul lagi seperti ada teman-teman saya mengatakan bahwa ketika saya bertindak sebagai teman, biasanya anak-anak menghargai saya, tetapi tidak berarti untuk guru lainnya. Itu muncul lagi permasalahan. Bapak Ibu, materi berikut yang sangat berkenaan dengan budaya positif itu memunculkan kemerdekaan pada anak. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kedisiplinan yang kita buat itu seharusnya memerdekakan anak. Kalau orang masih takut, kalau orang masih mengharapkan imbalan, itu adalah orang yang belum merdeka. Itu maksudnya. Maka yang diharapkan itu mereka itu bebas dari perasaan diperintah, tetapi mereka mampu memerintah dirinya sendiri. Saya akan melakukan ini karena perintah dirinya sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena perasaan takut. Nah, Bapak Ibu, motivasi ada berbahayanya. Ada juga sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini bahayanya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Ini bukan sesuatu yang baru buat kita menganggap bahwa memberikan penghargaan justru sama dengan memberikan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dengan orang-orang yang meminta atau memujuk. Dampak dari pemberian penghargaan menurut penelitian Al-Fikon tahun 1963. Pertama, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan juga bisa jangka panjang. Yang kedua, ini yang bahaya, ini penghargaan menghukum katanya. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, justru penghargaan tidak efektif dalam mendisiplinkan. Terus, yang bahaya lagi, penghargaan merusak hubungan. Dan ini saya selalu dengan teman-teman. Kalau kita menghargai pasangan kita, apakah itu akan merusak hubungan kita misalnya? Terus penghargaan menurunkan kualitas, bisa kasih yang hadiah yang betul dapat menurunkan kualitas itu maksudnya Bapak Ibu. Terus penghargaan mematikan kreativitas, itu makin tidak kreatif katanya dengan pemberian penghargaan. Terus penghargaan mengurangi motivasi seperti itu. Maka tadi kan memberikan penghargaan untuk memotivasi. Justru ini kebalikannya. Justru penghargaan itulah yang mengurangi motivasi. Bapak Ibu di sini tentang kasus Ibu Anbar.
Ibu Ambar, wali kelas 2, bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Anak di kelas 2 terdatang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Bagaimana jika kita menghadapi hal demikian, kasus demikian? Ada saran anak bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi apa sih kebutuhan dasar tersebut? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar kebebasan. Keempat, kebutuhan dasar kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan dasar penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang muda melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi itulah yang jarang kita sadari ketika anak-anak berbuat sesuatu yang kita anggap tidak disiplin atau sesuatu yang indisipliner di bahasa kita. Padahal sebenarnya mereka itu ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, pada kasus Ibu Ambar, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka kita perlu menangani dengan cara-cara bagaimana kebutuhan dasarnya untuk bisa dipenuhi. Bukan kebutuhan dasarnya, tentang kebutuhan bertahan hidupnya. Itu yang kita kedepankan. Jadi kita tidak menyalahkan langsung pada tindakan mengambil makanan temannya. Lalu bagaimana jika kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Doni adalah kasih sayang? Jadi dia sengaja mengambil bekal teman-temannya. Sesungguhnya dia saat itu kehilangan rasa kasih sayang, mencari perhatian. Maka sebagai guru kita perlu memperlakukan disiplin, meminta disiplinnya itu kita tentang penguasaan. Bisa jadi Doni juga melakukan hal tersebut karena penguasaan, karena dia butuh pengakuan, karena dia juga menganggap diri paling hebat di kelasnya, paling kuat di kelasnya, maka dia berlaku seperti itu. Maka sebenarnya itu dia sedang krisis penguasaan. Kita juga diharapkan ketika kita sudah mengetahui, mengidentifikasi permasalahannya, maka kita juga tidak mesti harus mendisiplinkannya dengan hukuman. Kita juga harus kembali kepada bagaimana agar kebutuhan dasar penguasaannya bisa ditangani. Banyak cara yang bisa dilakukan. Biasanya anak-anak seperti ini memang butuh dia bisa menundukkan diri. Maka guru dapat memfasilitasi itu misalnya dengan menjadikan dia ketua kelas, atau jika ada kegiatan-kegiatan bisa menunjuk dia sebagai orang yang mewakili teman-temannya. Itu salah satu mungkin cara menghadapi anak yang seperti itu. Bukan sebaliknya kita memberikan hukuman, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berikutnya adalah tentang kebebasan. Bisa juga Doni menganggap apa yang dia lakukan itu karena dia merasa bosan dengan makanan yang diberikan oleh orang tuanya yang itu saja katanya, tidak ada pilihan. Jadi dia ingin mencoba bekal yang lain, jadi dia sengaja mengambil bekal temannya, bukan karena dia tidak punya bekal sama. Tapi jika kebutuhan dasar tentang kebebasannya dapat dipenuhi, maka mungkin hal tersebut tidak akan terjadi. Dan itu dapat kita komunikasikan dengan orang tuanya.
ketika kita mengetahui itulah kebutuhan yang tidak dia rasakan. Yang terakhir adalah tentang kesenangan. Jadi hati-hati ada anak-anak yang berbuat nakal, berbuat apa itu kita anggap kurang disiplin itu karena dia senang. Anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi sangat tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, dalam kasus Doni di atas dengan ibu gambar, apabila ia melakukan karena iseng, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia mengambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-teman tersebut itu lucu. Maka pada saat itu Doni itu sedang krisis kesenangan. Maka penanganannya pun butuh penanganan yang ekstra, tidak dengan menghukum. Jadi kedepannya ketika kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah, maka perlu kita memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak didik kita terlebih dahulu. Bukan justru kita menerapkan disiplin yang salah arti. Karena tadi kita sudah mengerti makna disiplin tersebut adalah belajar, maka kita akan mulai berpikir hukuman dan sanksi yang kita berikan itu bukan untuk mendisiplinkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka ketika kita bertemu dengan sikap anak-anak yang membuat kita jengkel, maka ada 5 porsi kontrol yang dapat kita terapkan dalam mendisiplinkan mereka. Kira-kira di saat ini, ketika kita bertemu dengan anak-anak yang suka berbuat onar, di posisi kontrol apa yang kita terapkan kepada mereka? Misalnya ada di PB misalnya. PB biasa telat datang sekolah, dia tutup teman-temannya. Kira-kira sebagai guru, bagaimana kita memposisikan diri? Apakah kita akan menjadi sebagai penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer untuk mendisiplinkannya? Namun kita lihat menangani hal tersebut. Hal yang dapat dilakukan oleh guru biasanya kalau dalam posisi penghukum itu dengan menghardik atau menghukum fisik. Itu sebagai hukuman. Dan bentuk hukuman Bapak Ibu sifatnya itu tidak ada yang disepakati bersama. Hukuman itu masing-masing guru kadang-kadang. Seperti kalau contoh kasus seperti begini. Kita tidak pernah menyepakati setiap anak yang tidak berseragam lengkap ketika upacara bendera diberikan hukuman A, B, C, D. Tidak pernah. Ya, seperti itu. Anak-anak tidak akan tahu apa konsekuensinya. Konsekuensinya dia tahu, atau sanksi akan dia terima ketika dia melanggar, anak-anak melanggar, tergantung siapa guru yang memberikan hukuman. Ada yang disuruh minimal dia berdiri di tempat yang berbeda dengan teman lainnya. Ada juga yang disuruh setelah, pokoknya masing-masing tidak ada kesepakatan. Dan itulah bentuk model hukuman, tidak ada kesepakatan di antara guru dan siswa. Kalau yang dilakukan oleh pemantau, kita loncat ke pemantau saja. Kalau sebagai seorang pemantau, hukumannya sudah jelas, sanksinya sudah jelas. Tetapi namanya bukan sanksi, bukan hukuman. Yang ada adalah konsekuensi. Dan sifat konsekuensi ini, anak-anak tahu apa yang terjadi jika dia melanggar. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman, anak-anak tidak tahu apa hukuman yang dia terima ketika dia melanggar. Kalau konsekuensi, dia sudah tahu. Kalau saya datang terlambat, konsekuensinya saya akan bisa teman istirahat, saya belum istirahat. Misalnya, dia tahu itu. Konsekuensinya apa? Ketika teman sudah keluar main, dia masih di dalam kelas untuk mengganti keterlambatannya. Misalnya kalau dia terlambat 10 menit, maka dia harus menunggu selama 10 menit dulu di dalam kelas.
Itu konsekuensi namanya. Syaratnya anak-anak itu tahu. Dan dalam membuat konsekuensi itu sendiri perlu kesepakatan guru dan murid. Beda dengan hukuman. Hukuman itu hanya datang sepihak dari guru. Lalu bagaimana dengan sifat seorang manajer? Nah, kalau sifat manajer itu sifatnya dia akan menggali apa penyebab hal tersebut terjadi. Bukan menyalahkan tetapi mencari solusi untuk memecahkannya. Kalau pemantau hanya dia mencatat saja tadi, oh anak ini melanggar. Dia buat catatannya. Tidak ada tindakan yang dilakukan. Paling hanya memanggil, kamu melanggar, dan itu dikembalikan lagi ke tempatnya. Kalau posisi manajer berbeda. Anak yang melanggar, dia akan diberikan restitusi istilahnya nanti. Diberikan bagaimana pemahaman, bukan untuk disalahkan, tetapi menanyakan alasannya. Nanti ada kita kembali 5 fungsi kontrol guru dalam menyikapi ketidakdisiplinan anak-anak. Itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Orang-orang yang jangan besi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan fungsi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Hanya mengatakan awas saja, kamu selalu saja salah. Itu juga menghukum secara psikis. Pasti selalu yang terakhir selesai. Itu juga bentuk hukuman psikis yang ketika kita memberikan tugas pada anak, memberikan ulangan kata-kata seperti itu juga bentuk hukuman psikis pada anak. Guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia, cara kita. Dan untuk pembelajaran dapat berhasil dengan cara saya. Yang berikutnya pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kata-kata penghukum itu, pemberi rasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Itu sama saja. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu begini? Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu bahayanya ketika dia mengecap dirinya tidak berharga. Berikutnya fungsi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan tidak menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bersifat negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ini bahasa seorang teman. Ayo, ingat tidak bantuan bapak sama ini. Nah, kita menagih kebaikan kita kepada anak-anak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari fungsi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Itulah makanya dalam fungsi teman ini juga berbahaya karena akan memunculkan ketergantungan. Fungsi berikutnya adalah fungsi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Fungsi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau itu pelanggarannya ada konsekuensi, pelanggarannya ada
Jadi seperti mesin, itu robot. Misalnya, tidak ada istilah, tidak ada alasan. Kalau pelanggaran A, konsekuensinya B. Tapi seperti itu. Di sini pertanyaan yang diajukan oleh pemantau. Peraturannya apa? Artinya apa yang dilanggar yang ditanya di sini. Apa yang telah kamu lakukan? Tapi dia menanyakan kesalahan apa yang dia perbuat. Setelah dia tahu kesalahannya, lalu dilanjutkan dengan sanksi atau konsekuensinya apa jika kesalahannya begitu. Anak-anak bisa sudah tahu apa konsekuensinya, tidak perlu dikasih tahu. Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kelima sebagai pengontrol, guru sebagai pengontrol adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah itu solusi sebagai manajer. Pada posisi 5 posisi tersebut, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalimat ini biasa dikatakan oleh guru yang berada pada posisi membuat merasa bersalah. Kalau kita memberikan cap, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini adalah bentuk kontra penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Nah ini sebagai teman, bahasa-bahasa ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendengarkan stiker? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini ada konsekuensi. Berarti dia sebagai pemantau. Karena ada aturan ketika seorang berhasil di sesuatu hal maka kita memberikan penghargaan. Maka ini adalah sifat seorang pemantau. Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini ketika seorang manajer melakukan restitusi. Pemecahan masalah yang dihadapi siswa itu dimintakan kepada siswa sendiri. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada konsekuensi yang dilanggar di situ, tetapi kita meminta anak membuat kesepakatan. Baik sebagai penuntut juga secara psikis. Nah kita itu mengecap siswa, memberikan stempel sudah pasti dia, siapa lagi kalau bukan dia. Nah, itu juga. Oh pantas, kan dia. Nah, berarti seperti itu juga hukuman itu. Jadi anak-anak juga kan merasa saya juga orang jahat kok. Nah, itu bahaya juga Pak. Padahal saya juga yang disalahkan seperti kasus Melon Tanunan. Dia berkata, tidak, saya tidak pernah benar. Ada Pina saja yang benar. Nah, yang dibela semuanya seperti itu. Nah, jadi entah apa yang terjadi, perlu kita tidak lagi perdalam lagi sebenarnya di Melo ini apa yang terjadi pada dia. Kita bilang kurang kasih sayang lebih, kasih sayang apa? Perhatian lebih, kebebasan dia sangat bebas istilahnya. Penguasaan gitu ya kayaknya kurang. Itulah Bapak Ibu 5 fungsi kontrol guru ketika melakukan pendisiplinan terhadap siswa. Maka tinggal kepada kita diharapkan dalam bentuk budaya positif kita mampu paling tidak berada di pemantau. Paling tidak sebagai pemantau. Dan paling maksimal itu sebaik-baiknya akan terbentuk budaya positif itu menjadi sebagai manajer. Maka sebuah budaya positif di sekolah maka akan pasti tercipta jika kita sudah mampu menciptakan diri sebagai guru yang menjadi manajer bagi siswa-siswanya.
Karena kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sendiri akan digunakan sebagai guru dalam mengontrol murid. Ya, dalam mengontrol murid. Ketika guru bertindak sebagai manajer. Inilah yang dilakukan menggunakan sistem penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Ini termasuk 9 ciri-ciri dari restitusi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, lebih berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi itulah itu adalah 9 ciri dari restitusi. Nah, bagaimana melakukan restitusi? Ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Inilah bentuk segitiga restitusi. Yang paling dasar adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Inilah contoh-contoh hal-hal yang dapat dilakukan dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Tujuannya untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi itu tujuan restitusi ketika kita mengembalikan kepada menstabilkan identitas. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat contoh. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu kita tertarik untuk tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu kita tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini satu kalimat penulisan dengan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh-contoh restitusi yang dapat dilakukan untuk menstabilkan identitas. Tindakan yang kedua yang pada tahap restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Yang salah, misalnya dengan kalimat, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu kalau tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Misalnya anak sudah mengaku saya begini alasannya, maka kita menambahkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, ini janji yang indah masuk dalam tahap memverifikasi tindakan yang salah. Dia sudah meyakini dia salah dan inilah cara kita merestitusinya pada tahap yang kedua. Nah, langkah ketiga yang dari kontrol itu menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita harus termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan kepada anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, itulah
Nah, apa yang dilakukan pada rangka yang ketiga itu menanyakan keyakinan, misalnya kita dapat menanyakan dengan kalimat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa yang kita apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, sebelum melakukan restitusi ini, pada dasarnya kita terlebih dahulu kalau sudah membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Karena itulah yang akan menjadi dasar kita merestitusi mereka. Nah, jadi bisa dibilang kita membuat konsekuensi bersama siswa. Jika A maka begini. Jika B, anak-anak pasti akan terkena C, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak sudah tahu apa konsekuensi yang akan mereka terima. Maka di dalam restitusi ini keyakinan itulah dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, Bapak Ibu, itulah beberapa aspek yang harus kita ciptakan di sekolah agar tercipta budaya positif. Yang pertama, kita ulas kembali, harus kita mulai dari diri kita dengan mengubah paradigma kita, cara memandang kita tentang budaya, tentang budaya baik ini, tentang budaya positif, atau tentang cara kita memandang mendisiplinkan siswa. Kita ada punya paradigma baru bahwa siswa adalah pemimpin pembelajaran. Itu harus kita tanamkan. Siswa adalah pemimpin pembelajaran. Kita guru hanyalah menuntun mereka. Kita yang harus mengikuti mereka yang dipimpin oleh anak-anak kita. Kita guru yang harus mengikuti apa yang artinya bukan mengikuti kebablasan, Pak, tapi tetap dengan standar. Ketika kesalahan yang dilakukan, kita bisa melakukan restitusi, mengarahkan yang salah. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh guru dalam membimbing untuk generasi yang lebih baik, Bapak Ibu. Terus terciptanya budaya positif juga itu terbangun dengan terciptanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini terbangun ketika tumbuh kesadaran secara internal dari siswa. Dan juga guru menyadari tentang 5 posisinya sebagai pengontrol disiplin siswa. Budaya positif juga akan dapat terwujud jika guru juga memahami siswa tentang kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh siswa. Terakhir dari pendisiplinan akan tercipta budaya positif adalah bagaimana kita menindaklanjuti atau mengevaluasi kesalahan siswa dengan melakukan restitusi. Ketika kita sudah mampu menerapkan hal-hal tersebut, maka insya Allah budaya-budaya positif akan menjadi keseharian yang kita lihat, sehingga mereka akan menjadi generasi yang berkarakter sesuai dengan harapannya menjadi profil pelajar Pancasila dengan 6 kriteria tersebut. Dengan 6 kriteria misalnya bergotong royong, kritis, kreatif, beriman dan berkawan, berakhlak mulia, maka akan tercipta hal-hal di lingkungan kita. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, budaya positif ini tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi lebih pada tanggung jawab sekolah dan orang tua dan murid itu sendiri. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup acara kita dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah kita membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Jaga kamu. Kali biar nih. Saya tanggung-tanggung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Anak-anak, keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Apa tegas universal? Sesuatu yang berlaku umum di dunia. Ya, sesuatu yang berlaku umum di dunia itulah masuk universal. Yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat dan tersurat artinya tertulis. Tersurat berarti dia tidak tertulis. Berarti ada dalam pemikiran dan perasaan semua orang. Lepas dari latar belakang suku, artinya aturan tersebut tidak memandang suku kita, tidak memandang negara kita, tidak memandang bahasa kita, dan juga tidak memandang agama kita atau keyakinan kita. Itulah keyakinan universal. Nah, dari keyakinan universal ini kita akan adopsi dalam sekolah kita. Kita akan adopsi dalam kelas kita. Bagaimana sebuah keyakinan universal dapat kita laksanakan mulai dari sekolah, mulai dari dalam kelas. Baiklah, sebuah keyakinan akan lebih menggerakkan, akan lebih memberikan semangat untuk menjalankannya. Karena kita yakin, karena keyakinan itu lahir dari hati. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis, ya, daripada kita hanya mengikuti sebuah peraturan tertulis yang tanpa makna. Guru juga seperti itu, murid juga seperti itu. Murid-murid akan perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi seharusnya kalian mengerti tentang aturan-aturan yang telah disepakati. Apa nilai kebajikan dari peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dari pembentukan aturan? Dan tidak menjadi tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-aturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, sebenarnya semua aturan dibuat itu untuk membangkitkan nilai diri kita, keyakinan diri kita. Sebenarnya seperti itu, membangkitkan keyakinan dari dalam diri kita, bukan melakukan sesuatu karena kita takut. Karena selama ini peraturan selalu diiringi dengan sanksi. Ya sih? Kalau saya datang terlambat, hukumannya begini. Kalau saya memukul teman, hukumannya begini. Kalau saya dalam upacara tidak menggunakan atribut, hukumannya begini. Itu adalah peraturan-peraturan yang telah terjadi di dalam kehidupan kita di sekolah. Nah, hari ini bagaimana kita akan merubah sebuah keyakinan, sebuah aturan kelas, sebuah peraturan sekolah menjadi sebuah keyakinan. Apa yang perlu dilakukan? Ingat, perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau aturan kelas atau tata tertib sekolah atau tata tertib kelas itu satu. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Konkret itu nyata. Kalau abstrak itu ya tidak nyata. Ya, dia bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan tadi ya. Keyakinan kelas berisi pernyataan-pernyataan universal tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan artinya nilai-nilai yang dianggap baik oleh seluruh manusia. Pang negara manapun atau di negara manapun, nilai-nilai tersebut diyakini sebagai suatu kebenaran. Nah kan? Tidak ada negara yang menganggap membunuh itu sebuah kebajikan, sebuah kebaikan. Tidak ada negara atau manusia manapun yang menganggap mencuri itu sebuah kebajikan, sebuah kebaikan. Yang pasti menolong sesama, menyayangi sesama, nah kan?
itu adalah nilai-nilai yang diakui benar oleh semua manusia. Tidak terlepas dari mereka, dari agama apapun, dari suku apapun. Itu maksudnya. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang kedua, yang ketiga, pernyataan kelas. Keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi ketika Bapak kalian menyebutkan kedua contoh itu, ya nanti kita berbagi. Kiranya keyakinan kelas itu bersifat positif. Contoh, jangan kata taruh sampah di tempatnya, atau letakkan sampah pada tempatnya. Ya, beda dengan kata buang. Itu buang kan? Mau masuk, mau tidak, yang penting saya sudah buang di tempatnya. Nah, beda kan kalau kita taruh, ambil sampah, lihat sampah, ambil, kita taruh di tempatnya. Pasti tidak akan tercecer kemanapun, karena kita taruh di tempatnya. Nah, jadi itu yang maksud dengan bahwa keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Jadi bahasa-bahasanya itu bahasa positif. Nah, berikutnya, keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Terus penuh 4 atau 5 poin cukup sudah. Asalkan itu bisa kita jalankan agar kita mudah mengingatnya. Kalau terlalu banyak susah kita mengingatnya. Terus berikutnya, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan. Nah, percuma kita membuat keyakinan atau aturan kalau kita tidak bisa laksanakan. Ya. Berikutnya, keyakinan kelas dapat diterapkan di dalam periode tadi. Semua restoran ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, hari ini kita akan melakukan curah pendapat, berbagi pendapat, berbagi masukan, berbagi ide tentang nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan di sekolah kita dengan curah pendapat. Terus agar keyakinan kelas itu dapat berjalan berkesinambungan, maka kita perlu melakukan meninjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya gini, dari 5 misalnya keyakinan kelas yang kita sepakati, tiba-tiba ada satu dalam perjalanan kita bersosialisasi di sekolah, ada satu yang sulit kita terapkan atau masih banyak pelanggaran tentang itu, maka kita perlu melakukan meninjau kembali itu apa yang menjadi kendala. Nah, hari ini kita mencoba melakukan curah pendapat tentang keyakinan kelas. Yang pertama, kalian menuliskan di setiap satu kertas ini satu tata tertib sekolah atau aturan kelas yang sudah kalian terapkan, ya, yang sudah ada, yang sudah kalian tahu ada di sekolah kita, di kelas kita. Tulis saja apa aturan seperti yang kita sebutkan tadi, oke? Masing-masing satu saja. Apa keyakinan kelas yang sudah kita, jangan lihat ya, di kertas ini ada lemnya. Jangan tulis lewat ada lemnya ya, di baliknya supaya bisa kita tempel nanti di papan. Contohnya lemnya ya, tulisnya sini. Nah, bagian sini. Mungkin lem ini. Pegang lemnya. Nah, ya. Cukup. Sudah penuh. Sudah penuh. Boleh. Sini. Udah ke macam ni. Okey. Dua ni. Ini
juga. Nah, tekan coba. Nah. Ya, antar dia semua sudah dapat. Sedang di kertas itu silakan kalian tulis aturan kelas, aturan sekolah yang sudah disepakati di kelas. Satu saja satu kertas. Ya, tuliskan silakan. Satu saja. Sudah banyak kita sebutkan tadi, disebutkan oleh teman-temannya. Terus satu saja. Yang sudah selesai boleh ditempelkan di depan. Ada kertas yang sudah disiapkan khusus untuk menempel pendapat kalian. Tidak usah pakai nama. Ya, langsung saja. Ya, boleh. Tempelkan jika silakan. Nah, sudah selesai tempelkan. Lo kata tulis aja satu saja. Yang lain boleh. Apa ya? Jangan lihat katanya. Misalkan kalau sama coba kita cari yang lain. Ya, yang seterusnya silakan tempel saja. Tempel saja. Ya. Nah. Gerak-gerak ternyata tulisannya. Mantap. Silakan ya. Satu saja. Anggap sudah menjadi. Nah, saya nggak bisa. Nah, boleh tempel. Boleh. Boleh. Ya, bagus sudah. Apa? Sama saja. Ya, sudah semua? Ya. Ya masih ada 2 orang. Silakan. Ayo. Silakan benar di sana, ya. Semua boleh bertukar tempat. Apapun itu silakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Tadi Nana sudah menuliskan aturan-aturan kelas yang sudah ada di dalam kelas kita. Saya bacakan contoh satu hasil kalian. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berikutnya ada juga menulis keluar main atau istirahat setelah bel berbunyi. Oke. Tidak memanggil guru dari jarak jauh. Oke. Tidak menghina nama orang tua. Mantap. Jangan ribut jika sedang bicara. Jangan ribut jika Pak Guru sedang bicara. Nah. Saat jam istirahat tidak boleh bermain di dalam kelas. Oke. Nah, dari beberapa aturan yang kalian sudah tulis, coba kalian perhatikan layar sekarang. Ya, di layar ada salah satu contoh. Biasanya kita suka ada barang yang tidak kita miliki dan kita meminjam ke teman kita. Benar? Benar. Benar kan? Nah, kira tulisannya, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira orang yang mengembalikan barang itu nilai apa yang disepakati oleh secara universal? Bertanggung jawab. Bertanggung Jawab. Meminjam sesuatu ya, itu bukan hak kita, itu hak orang lain. Maka sebagai orang yang bertanggung jawab, saya harus mengembalikannya. Itu nilainya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang berikutnya, bila
membantu orang lain. Kenapa kita dilarang membantu orang lain? Saling menghormati. Nah, karena kita itu sebagai manusia itu selalu saling menghormati. Negara semua agama itu mengajarkan kita saling menghormati. Nah, ya? Atau bulan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau telah begitu, kan bagi yang telat ada sanksinya. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan terhadap teman misalnya. Kenapa? Karena kita saling menghormati teman kita orang lain. Itu nilai universalnya. Nah, sekarang kita kembali ke apa yang kalian sudah tuliskan tadi. Dalam menulis sebuah keyakinan kelas, nah, dalam menulis keyakinan kelas, ya, ada bunyi tadi menggunakan kalimat positif. Nah, di pernyataan ketiga, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi semua yang ada kata jangan, tidak, ya, semua yang ada kata jangan, tidak, boleh, tidak, itu dibuang. Ya, kata-kata itu dibuang karena kata jangan itu sudah menunjukkan nilai negatif, tidak bernilai positif. Kata tidak juga seperti itu, ya, tidak bernilai positif. Maka semua kata-kata yang ada kata jangan dan tidak kita buang. Contoh, tidak boleh membuli murid-murid yang lain. Tidak boleh membuli. Kata kuncinya kan, membuli. Kenapa kita tidak boleh membuli orang lain? Apa kira-kira nilai universalnya? Kalau membuli itu kan mengganggu, menghina orang lain, kan? Kira-kira si nilai universalnya adalah kita disuruh saling menyayangi, saling menghormati. Itu nilai positifnya, itu nilai universalnya. Nah, jadi semua kata ini contoh sampai ya, tidak boleh membuli menjadi saling menghormati antar sesama teman atau sesama teman. Seperti ini. Ada lagi di sini kata tidak boleh membuang sampah ya, di sembarang tempat. Itu bernilai negatif. Katanya harus menjadi bernuansa positif. Kira-kira kata positifnya apa? Buang sampah berdepan. Ya, itu nilai universalnya untuk menjaga kebersihan. Kita boleh menuliskan itu. Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan kelas. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Nah, tanpa larangan pun, ketika kita sudah meyakini bahwa menjaga kebersihan kelas adalah bagian dari kita, merupakan keyakinan kita. Ketika kita melihat sampah di dalam kelas, ketika kita melihat sampah di lingkungan sekitar kita, maka kita akan berusaha membersihkannya. Bukan karena larangan, kan tidak ada kata larangan di situ. Hanya meminta kita menjaga kebersihan. Itu positifnya. Kita menjaga kebersihan. Yang diharapkan muncul adalah keyakinan yang muncul dari hati kita, bukan karena takut. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, nanti
Pasti ada sanksinya kalau membuang sampah sembarangan. Nah, di sini tidak ada itu. Dalam keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Selanjutnya, di sini tidak. Nah, saat jam istirahat tidak boleh bermain di dalam kelas. Ada kata negatif di situ, tidak boleh. Ya, maka kira-kira apa menurut kalian? Yang pas, tidak boleh bermain di dalam kelas ketika jam istirahat. Pak, jangan gunakan kata jangan dan gunakan kata tidak. Entah bermain atau berada di luar kelas ketika jam istirahat. Kan maksudnya gitu. Ya, berada di luar kelas saat istirahat. Ya. Baiklah, anak-anak, inilah contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini dibacakan, ya. Atau selalu bersikap positif. Nanti yang suka memukul teman, kan negatif. Yang suka mengganggu, yang suka membuli, itu kan negatif. Sikapnya negatif. Maka bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, jadi kita tidak mengomentari teman kita, tetapi kita berusaha menunjukkan diri terbaik kita. Nah kan? Kita tidak berusaha menyinggung teman kita. Kita tidak mengatakan orang lain jelek, orang lain nakal, tetapi kita bagaimana menunjukkan diri kita dalam posisi yang terbaik. Maka kelas yang dihuni oleh orang-orang yang sudah biasa menunjukkan sikap terbaiknya, tidak akan ada di situ pembulian, tidak akan ada kekerasan antar teman. Ya, selanjutnya contoh lagi, percaya dan menghormati orang lain. Mempercayai orang lain itu sikap semua orang di dunia manapun pasti menginginkan menjadi orang yang terpercaya. Maka salah satu caranya menjadi orang yang terpercaya itu dengan kita juga mempercayai orang lain. Berikutnya, berkomitmen terhadap semua tugas. Nah, ada tugas diberikan, komitmennya tugas itu harus selesai tepat waktu. Nah, itu namanya komitmen. Bukan lagi ada larangan kan, tetapi ada rasa dari internal kita, dari hati kita, bagaimana itu menjadi sebuah kebiasaan dari buat kita. Kita berbuat karena kita harus berbuat yang terbaik, bukan karena kita takut dimarahi guru. Rapat pernah ditugas karena tidak benar kerja tugas? Tidak pernah kan? Tidak ada guru yang akan memukul, kan? Maka cuma tetaplah dia tadi ditegur. Rapat, bagaimana hari ini? Kenapa kamu tidak kerja tugas? Apa masalahnya? Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, akhirnya kita menyimpulkan aturan kelas kita yang pertama, saling menghormati sesama teman. Itu satu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, berada di luar kelas ketika jam istirahat. Oke, itu 3 poin yang kita yakini sekarang. Jadi tidak ada lagi nanti anak-anak atau kalian yang berada di dalam kelas ketika jam istirahat. Nah, agar keyakinan ini menjadi sebuah bermakna bagi kalian, maka saya minta semuanya secara bergiliran maju. Saya punya 3 atau 4, ada 3 spidol. Ya, silakan maju.
kalian di sana. Tulis nama kalian sebagai tanda bahwa kalian telah menyepakati itu semua. Tentang. Saya juga memberi nama saya dalam tanda tangan. Tulis nama saja supaya lebih nyata. Tulis nama silakan. Tulis nama saya dulu. Tulis nama saja besar tanda tangan. Ya, tulis namanya. Boleh besar-besar buat gampang terbaca. Tulis saja di situ ya. Tulis, nggak usah tulis cantik gerak-gerak ya. Lu mau jadi dalam. Ya. Nah, dia juga. Segera maju. Ya, Sabila. Ada semuanya, silakan. Silakan maju. Terus kita lagi tadi ada. Pas kita itu. Bukan tiga sebenarnya. Ini apa? Nah, dimanapun lo kata peraturan tempatnya. Tidak usah peraturan tempatnya. Sudah boleh kita ada peraturan di mana saja. Ya. Dia malah di kita gimana? Dia malah ini lu pasal naik dengan kemudian ini bukan bagian mana saya lebih cantik. Semuanya, babak 1, babak 2, babak 3, babak 4, babak 5. Oke, terima kasih. Kita sudah menandatangani keyakinan kelas kita hari ini. Semoga mulai hari ini dan ke depan dan seterusnya tidak lagi Bapak temukan kalian melakukan yang melanggar dari kesepakatan kita, ya. Jadi munculkan keyakinan itu dari hati kita akan bisa melaksanakannya. Mungkin itu saja kegiatan kita hari ini. Nanti ini kita pajang, kita buat sebagus-bagusnya dalam bentuk poster, lalu kita boleh berbagi ke teman-teman lainnya lewat HP, lewat WA nanti supaya kita sama-sama tahu semuanya. Untuk hari ini begitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Atas partisipasi kalian semua, Bapak ucapkan terima kasih. Demikian kita tutup acara ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Ya, baik, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nadila. Semoga selamat kepada teman-teman yang telah menyusun keyakinan kelas. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Sadila. Selamat pada hari ini kita telah sepakati tentang nilai keyakinan kelas. Semoga kedepannya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.